Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan salah satu subtema, yaitu tentang hakikat manusia dalam Islam. Namun sebelum itu, kami akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami. Oke, yang pertama yaitu adalah saya sendiri. Nama saya Muhammad Riki Ramadan dengan akhiran NIM 03. Panggilan saya Riki. Di sini saya sebagai ketua kelompok dan moderator. Lanjut. Oke, yang kedua yaitu saya, Novian Riko Saputra, biasa dipanggil Riko dengan akhiran NIM 01. Di sini saya sebagai pembaca materi. Untuk yang ketiga saya yaitu Mundir tadi dengan akhiran NIM 19 dengan nama panggilan Mundir yaitu sebagai pembaca materi. Yang keempat yaitu adalah nama saya Aisyatun Nafisa, dipanggil Israk, nomor NIM terakhir 22. Di sini saya membaca materi. Oke, jadi di sini saya akan mulai materinya ya. Nah, sebelum mengenal tentang hakikat manusia, kita harus paham dulu tentang konsep dari manusia sendiri. Nah, pemikiran tentang hakikat manusia ini sejak zaman dahulu sampai zaman modern ini juga belum berakhir dan tak akan pernah berakhir. Ternyata orang itu menyelidiki manusia dari berbagai sudut pandang. Ada yang memandang manusia itu dari sudut pandang budaya. Nah, itu disebut sebagai antropologi budaya. Ada juga yang memandangnya dari segi hakikatnya. Nah, itu disebut sebagai antropologi filsafat. Nah, memikirkan dan membicarakan mengenai hakikat manusia inilah yang menyebabkan orang nanti tidak henti-hentinya untuk berusaha mencari jawaban yang memuaskan, yaitu tentang apa, kemudian bagaimana, dan kemana manusia itu akan jalan nantinya. Dan tujuannya itu seperti apa. Nah, itu adalah sifat dari manusia kan, yang selalu pengen tahu dan tidak pernah puas akan ilmu pengetahuan. Nah, berbicara mengenai apa itu manusia, ada beberapa aliran yang mendasari hal itu. Yang pertama yaitu adalah aliran serba zat. Nah, aliran ini mengatakan bahwa yang sungguh-sungguh ada itu hanyalah zat atau materi. Jadi zat atau materi itu adalah hakikat dari sesuatu. Alam ini adalah materi dan manusia juga adalah unsur dari alam. Maka dari itu hakikat dari manusia ini disebut sebagai zat atau materi. Kemudian yang kedua di sini adalah aliran serba roh. Nah, jadi pada aliran ini itu berpendapat bahwa segala hakikat sesuatu yang ada di dunia ini adalah roh. Ya, begitupun dengan hakikat manusia yaitu sebagai roh. Kemudian aliran yang ketiga di sini ada aliran dualisme, yaitu mencoba untuk meyakinkan kedua aliran di atas, yaitu aliran ini menganggap bahwa manusia itu pada hakikatnya terdiri dari dua substansi, yaitu jasmani dan juga rohani. Aliran yang terakhir yaitu adalah aliran eksistensialisme, yaitu aliran yang memandang manusia secara menyeluruh. Artinya aliran ini memandang manusia tidak dari sudut zat atau serba roh atau dualisme, tetapi memandangnya dari segi eksistensi manusia itu sendiri, yaitu cara beradanya manusia itu sendiri di dunia ini. Nah, dari keempat aliran tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa hakikat manusia yang sebenarnya adalah sesuatu yang melatar belakangi keberadaan di dunia ini, yaitu sebagai manusia yang terdiri dari jasmani dan juga rohani. Nah, sedangkan dalam Islam sendiri, hakikat manusia itu didasarkan pada apa yang diterangkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, atau melalui pengenalan asal kejadian manusia itu sendiri. Jadi hakikat manusia sebagai makhluk mulia itu, hakikat manusia sebagai makhluk yang mulia ciptaan Allah memberikan makna bahwa penciptaan merupakan pihak penentu dan yang diciptakan adalah pihak yang ditentukan, baik mengenai kondisi maupun makna penciptanya. Ya, bisa difahami kan? Nah, manusia itu tidak mempunyai peranan apapun dalam proses dan hasil penciptaan dirinya sendiri. Oleh karena itu, ketidakpuasan manusia itu merupakan peringatan bagi manusia, seperti halnya manusia tidak ikut menentukan atau memilih orang tuanya, kemudian suku atau bangsa, dan lain-lainnya. Jadi, kalau saya simpulkan, semua itu seperti takdir ya, kita nggak bisa memilih apapun yang tidak bisa kita pilih karena kita tidak memiliki kuasa ya. Itulah hakikat manusia. Jadi di sini dibedakan menjadi 6 ya.
menjadi lima. Yang pertama yaitu adalah manusia adalah makhluk yang keberadaan di dunia ini untuk mengadakan sesuatu. Artinya seorang manusia mempunyai tugas bekerja dalam hidupnya. Ya, yang kedua di sini manusia ada untuk berbuat yang baik dan membahagiakan manusia. Artinya manusia ada untuk mengadakan sesuatu yang benar serta bermanfaat. Dari sanalah muncul segala bentuk karya manusia meliputi kreativitas dan dinamika di dalam kehidupannya. Kemudian yang ketiga, manusia di sini adalah makhluk yang memiliki kebebasan dalam hidup. Artinya kebebasan manusia nampak melalui aneka kreasi dalam segala segi kehidupan, dan melalui kebebasan itulah muncul berbagai kegiatan. Yang keempat di sini, manusia adalah makhluk yang bertanggung jawab dalam diri manusia. Yang bertanggung jawab dalam diri manusia ada kesadaran untuk bertanggung jawab atas segala apa yang dilakukan, ya. Kemudian yang terakhir di sini yang kelima, manusia ini adalah makhluk yang mempunyai keterbatasan. Walaupun manusia adalah makhluk yang mulia, tapi jika dipandang dari berbagai sudut itu juga memiliki kekurangan, ya. Nah, ini materi dari saya sudah selesai. Untuk materi yang selanjutnya ini akan dilanjutkan oleh Israk. Nah, untuk Israk mungkin bisa dipersilakan. Saya akan membawa materi tentang eksistensi dan martabat manusia. Selanjutnya, operator. Eksistensi dan martabat itu, manusia perlu mengenal dan memahami hakikat dirinya sendiri, agar mampu mewujudkan eksistensi yang ada dalam dirinya. Pahaman dalam hidup akan mengantar manusia pada kesediaan untuk mencari makna serta arti kehidupan agar kehidupannya tidak sia-sia. Eksistensi manusia itu di dunia merupakan tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya, bahwa Dialah yang menciptakan, menghidupkan dan menjaga kehidupan manusia. Dengan demikian, tujuan diciptakannya manusia dalam konteks hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengimani Allah Subhanahu wa taala serta memikirkan ciptanya untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkait dengan tujuan hidup manusia dengan lain dapat dijelaskan sebagai berikut. Tujuan umum adanya manusia di bumi, yaitu dalam surat Al-Anbiya ayat 21 ayat 107 yang artinya, dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk rahmat bagi semesta alam. Ayat ini menerangkan tujuan manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan berada di dunia adalah untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Arti kata rahmat adalah karunia, manusia sayang, dan belas kasih. Jadi, manusia sebagai rahmat merupakan manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menebar dan memberikan kasih sayang kepada alam semesta. Tujuan khusus adanya manusia di bumi, yaitu tujuan khusus manusia di dunia adalah sukses dunia dan akhirat dengan cara melaksanakan amal soleh yang merupakan investasi pribadi manusia sebagai individu. Allah berfirman dalam surat Al-Nahl ayat 16-97 yang artinya, barang siapa yang mengerjakan amal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dan akan diberi balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dengan apa yang telah mereka kerjakan. Tujuan individu dalam keluarga yaitu adalah tujuan manusia berkeluarga menurut surat Ar-Rum 30:21 yang artinya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri, supaya kamu itu merasa tentram dan dijadikannya di antara kamu merasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar bertanda-tanda bagi kaum yang mau berpikir.
Tujuan hidup berkeluarga itu dari setiap manusia supaya tentram, untuk menjadi keluarga yang tentram, yang sakinah, yang mawaddah warahmah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kasih sayang. Oleh sebab itu dalam keluarga harus dibangun rasa kasih sayang satu sama lain. Tujuan individu dalam masyarakat, yaitu setelah hidup berkeluarga, manusia mempunyai kebutuhan untuk bermasyarakat. Tujuan hidup bermasyarakat itu mencari keberkahan yang melimpah dalam hidup. Kecukupan kebutuhan hidup ini menyangkut kebutuhan fisik seperti perumahan, makan, pakaian, kebutuhan sosial atau bertetangga, kebutuhan rasa aman, dan kebutuhan aktualisasi diri. Yang lima, tujuan individu dalam bernegara. Tujuan individu dalam bernegara ini sebagai makhluk hidup yang selalu ingin berkembang untuk menemukan jati diri sebagai pribadi yang utuh. Maka manusia itu harus hidup bermasyarakat atau bersentuhan dengan dunia sosial. Lebih dari itu, manusia sebagai individu dari masyarakat memiliki jangkauan yang lebih luas lagi dalam yakni kehidupan bernegara. Yang enam, tujuan individu dalam pergaulan nasional. Pergaulan nasional ini kita tidak dapat terlepas dari kehidupan internasional atau dunia luar. Dalam era globalisasi, kita sebagai makhluk hidup yang ingin tetap eksis, maka kita harus bersaing dengan ketat untuk menemukan jati diri serta pengembangan kepribadian. Jadi tujuan individu itu adalah pergaulan internasional adalah menjadi individu yang saling membantu dalam kebaikan dan individu yang dapat membedakan mana yang baik dan buruk dalam dunia globalisasi agar tidak kalah dan terlena dengan indahnya dunia. Tanggung jawab manusia yang materi saya bawa sudah selesai. Maka materi selanjutnya dibawa oleh rekan saya yang bernama Riko. Mundir. Oh, yang dibawa oleh Mundir. Maaf, salah. Untuk materi selanjutnya yaitu tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah dan khalifatullah. Kita sebagai manusia diturunkan di bumi bukanlah sebagai penghias atau pelengkap di dunia semata, tetapi manusia sesungguhnya mempunyai kedudukan peran dan tugas yang telah melekat padanya yang terbawa sejak ia lahir ke dunia. Manusia telah dipilih oleh Allah untuk melaksanakan tanggung jawab sebagai hamba Allah dan seorang khalifah di bumi. Karena manusia merupakan makhluk yang paling istimewa dibanding dengan makhluk yang lain. Mereka dipilih untuk menyelesaikan persoalan yang ada dengan cara mereka sendiri dan tanpa melepas tanggung jawab. Manusia yang dipegang oleh layaknya manusia yaitu ada dua tanggung jawab, yaitu yang pertama tanggung jawab sebagai manusia yaitu sebagai hamba Allah, dan yang kedua tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Yang pertama tanggung jawab manusia sebagai hamba Allah, seperti ayat Al-Quran telah menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk yang diciptakan oleh Allah dari tanah, kemudian berkembang biak melalui sperma dan ovum dalam suatu ikatan pernikahan yang suci serta proses biologis produktivitas manusia. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 12-16. Dalam konteks ini, Nabi Muhammad SAW bersabda bahwasanya seseorang kamu dihimpunkan kejadian di dalam perut ibu selama 40 hari, kemudian berupa segumpal darah seperti itu pula lamanya. Kemudian berupa segumpal daging seperti itu pula lamanya. Kemudian Allah mengutus seorang malaikat, maka diperintahkan kepada malaikat, engkau tuliskanlah amalnya, rezekinya, ajalnya, dan celakanya atau bahagianya. Kemudian ditiupkan roh kepada makhluk tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Sebagai hamba Allah, manusia memikul tanggung jawab pribadi. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Quran Surat Al-An'am. Dan pada hari kiamat nanti mereka datang kepada Allah dengan sendiri-sendiri. Quran Surat Maryam. Ini membuktikan bahwa manusia sebagai hamba Allah memiliki kebebasan individual.
atas dirinya sendiri namun tetap bertanggung jawab atas lingkungan sekitarnya. Yang kedua, tanggung jawab manusia sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah berasal dari khulafa yang berarti mengganti. Khalifah diartikan pengganti karena ia menggantikan yang di depannya. Dalam bahasa Arab, kalimat Allah menjadi khalifah bagimu. Berarti Allah menjadi pengganti bagimu dari orang tuamu yang meninggal. Allah menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi, berarti Allah menyerah pengolahan dan pemakmuran bumi bukan secara mutlak kepada manusia. Di samping arti ini, khalifah juga menunjukkan arti pemimpinan negara atau arti pemimpin terdapat dalam Quran surat Sad ayat 38 sampai 26 di mana Allah mengangkat Nabi Daud alaihissalam sebagai khalifah di bumi untuk memimpin manusia dengan adil dan tidak mengikuti hawa nafsu. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, untuk selanjutnya sebenarnya semuanya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan kelompok saya tentang hakikat manusia dalam Islam. Kehadiran saya di sini hanya untuk menyimpulkan atau menekankan poin-poin penting tersendiri yang ada di dalam itu. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa manusia itu adalah makhluk yang kompleks. Diciptakannya itu enggak semudah membalikan tangan dan lain sebagainya. Nah, jadi diciptakan manusia itu di bumi oleh Sang Pencipta tidak hanya untuk diam saja. Ya jelas, contohnya analoginya kita sebagai manusia yang modern, kita menciptakan teknologi misalnya seperti handphone. Nah, manusia itu menciptakan handphone tidak hanya untuk diam atau dipajang dan lain sebagainya, tapi untuk keperluan dari ya manusia itu sendiri. Sama seperti Tuhan menciptakan manusia, mereka Tuhan menciptakan manusia bukan untuk diam saja ya, tapi untuk mengagungkan Tuhannya tersendiri. Tetapi manusia itu dituntut untuk selalu berperan aktif untuk berbuat kebaikan. Nah, sebagai seorang manusia, kita juga harus menjaga individu yang dapat bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Nah, manusia ini sendiri bukanlah makhluk yang sempurna ya. Jadi masih banyak kekurangan yang melekat dalam diri manusia. Salah satu contohnya kurangnya pemahaman manusia tentang agama. Nah, di mana-mana agama kan makin ke kini makin terpecah belah. Ada mereka yang bikin agama sendiri dan lain sebagainya. Nauzubillah. Nah, itu tugas kita sebagai manusia untuk tetap menerapkan agama yang memang disuruh sama Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi Muhammad sudah nabi terakhir dan agamanya agama yang terbaik, ngapain kita sebagai manusia biasa gitu nambah-nambah agama? Itu kan melarang konsep, melarang prinsip, melanggar dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itu manusia dianjurkan untuk saling menghormati dan mengasihi satu sama lain. Karena kita diciptakan tanpa adanya perbedaan. Selain itu, sebagai seorang manusia kita juga harus mematuhi aturan yang ada. Nah, jadi seperti yang dijelaskan tadi pada awal konsep manusia. Nah, konsep manusia itu apa sih? Nah, pada dasarnya konsep manusia itu kan bertujuan tentang manusia itu apa, bagaimana, kemana manusia itu nantinya. Nah, jadi untuk melengkapi ketidaktahuan kita, untuk melengkapi rasa ingin tahu kita. Nah, jadi berdasarkan aliran-aliran yang sudah kita ketahui tadi, aliran serba zat, aliran serba roh, aliran dualisme, aliran eksistensi, dan keempat aliran itu semua seharusnya tidak membuat kita terpecah belah. Tapi kita harus yakin bahwa semua aliran itu, baik aliran serba zat, aliran serba roh, aliran dualisme, aliran eksistensialisme, itu semua sudah jelas tidak akan terjadi tanpa campur tangan dari Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah tahu kalau itu semua sudah terjadi dengan campur tangan Allah, kita diciptakan dari Allah, mengapalah kita tidak berbakti pada Allah dengan cara mengagungkan Allah. Nah, sebenarnya kayak gitu. Jadi hakikat manusia itu sebagai makhluk mulia ya. Kenapa dikatakan makhluk mulia? Ya, kalau kita analogikan, manusia itu memiliki akal, juga memiliki nafsu. Nah, coba kita bayangkan nasib-nasib hewan yang
mereka hanya memiliki nafsu saja, tidak memiliki akal. Jadi itulah yang menyebabkan manusia sebagai makhluk yang mulia. Dalam tanda kutip, makhluk mulia ini harus bisa menerapkan akal dan nafsunya ini pada tempat yang sesuai ya. Jadi tadi juga sudah dijelaskan manusia itu adalah makhluk yang keberadaannya untuk mengadakan sesuatu. Tadi juga sudah dijelaskan eksistensi dan martabat manusia. Nah, eksistensi dan martabat manusia ini yaitu pemahaman dalam hidup yang akan mengantar manusia pada kesediaan untuk mencari makna. Nah, jadi seperti itulah tujuan-tujuan manusia yang sudah terangkum dalam tujuan ada di bumi, ada tujuan khusus, ada tujuan individu, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau kita bertanya apa sih tujuan manusia diciptakan, padahal dalam sholat kita sudah sering mengatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi ta'ala. Jadi apapun yang kita lakukan di bumi ini tujuannya hanya untuk Allah, lillahi ta'ala. Nah, jadi demikianlah materi yang dapat saya simpulkan pada pertemuan kali ini. Untuk terkait daftar pustaka yang kita ambil, kita juga mengambil dari beberapa jurnal. Ada jurnal yang mengatakan tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah, ada juga Sayyidina Ulia, ciptaannya Sayyidina Ulia yang diunggah pada tahun 2014 tentang eksistensi dan martabat manusia di bumi. Ada juga jurnal ciptaannya Prasastilia yang diunggah pada tahun 2016 tentang eksistensi dan martabat manusia dan agama Islam di Indonesia. Ada juga jurnal yang terakhir yang kita pakai yaitu jurnal yang diciptakan oleh Vinastri Anissa yang diunggah pada tahun 2016 tentang konsep dalam agama Islam. Nah, jadi itu daftar pustaka yang kita pakai ya. Untuk selebihnya inilah materi yang selengkapnya, dan selanjutnya saya serahkan kepada ketua kelompok saya sekaligus sebagai moderator yaitu Muhammad Riki Ramadan. Kepadanya saya serahkan. Oke, jadi itu materi dari kelompok kami. Ya, nantinya jika mungkin ada nih dari kelompok-kelompok lain ya, mungkin ada unek-unek tertentu atau pertanyaan ya, atau mungkin ada kritikan atau saran untuk kelompok kami ke depannya, mungkin bisa ditulis di bagian kolom chat di bawah ini ya nanti, atau kita bisa diskusi di grup WhatsApp ya. Nah, jadi untuk materi tentang hakikat manusia dari kelompok kami mungkin sekian saja. Kurang lebihnya kami mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.